Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di Zoom untuk hari Senin, tanggal 3 Agustus. Oke. Bagaimana semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Kita bisa bertemu lagi walaupun hanya lewat Zoom. Oke, kali ini langsung saja biar kita lanjutkan dengan materi yang saya buka dulu. Kita lanjutkan. Oke. Kita sudah masuk ke pertemuan yang ketiga dengan matematika wajib dengan saya untuk kelas 12 IPS 1 dan 2. Kemarin untuk pertemuan yang kedua, masih ingat kita membahas yaitu jarak antara titik ke titik pada bangun ruang. Saya ingatkan kembali. Nah, untuk jarak titik ke titik adalah bagaimana? Nah, kemarin kita bahas mengenai kubus ya. Kubus A, B, C, D, E, F, G, H dengan ukurannya yaitu 6 cm. Pada kubus tersebut, misalnya di sini ada sebuah titik, kursornya mana ini? Ada sebuah titik P ini berada di tengah-tengah rusuk CG. Nah, yang ditanyakan, berapakah jarak titik B ke titik P itu? Perhatikan di sini. Kalau kita buatkan di sini, jarak titik B ke titik P akan membentuk sebuah segitiga siku-siku. Yang ini adalah titik B, ini adalah titik C, ini adalah titik P. Membentuk siku-siku di C. Ya. Nah, kalian tentunya masih ingat panjang garis atau panjang rusuk BC adalah berapa? 6 cm. Jarak dari titik P ke titik C berapa? Kalau P berada di tengah-tengah CG. C ke P adalah setengah dari CG, yaitu berapa? 3 cm. Yang ditanyakan tadi apa? Jarak titik B ke P, yaitu akar dari BC dipangkatkan 2 ditambah dengan CP dipangkatkan 2. Tadi BC itu sendiri adalah sama dengan panjang rusuknya, yaitu 6. Berarti 6 pangkat 2 ditambah dengan 3 pangkat 2. Nah, 6 pangkat 2 adalah, 6 pangkat 2 itu 36 ditambah 3 pangkat 2, 9. Berarti 36 ditambah dengan 9 itu hasilnya adalah 45. Akar 45 kalau disederhanakan adalah 45 itu adalah perkalian dari 9 kali 5. Akar 9 adalah 3. Jadi, jarak titik B ke titik P adalah 3 akar 5 cm. Seperti itu. Ini tambahan contoh untuk jarak titik ke titik. Kemudian, selain jarak titik ke titik, saya juga akan membahas mengenai jarak titik ke garis. Ya. Jarak titik ke garis. Sebelum kita masuk ke jarak titik ke garis, perlu kalian ketahui kedudukan antara titik dengan garis. Kedudukan titik terhadap garis. Perhatikan baik-baik. Kedudukan titik terhadap garis yang pertama yaitu titik terletak pada garis. Seperti apa contohnya? Lihat gambar ini. Ini ada sebuah garis G, sebut saja garis G. Ada sebuah titik, titiknya titik B. Titik B ini berimpitan atau terletak pada sebuah garis. Ini artinya kedudukan titik B terletak pada garis G.
Kemudian kedudukan yang kedua yaitu titik terletak di luar garis. Gambarnya seperti ini. Ini ada sebuah garis H, kemudian ada titik C. Titik C berada di luar garis H. Artinya titik C ini terletak pada atau di luar garis H. Contoh realnya seperti apa? Oke. Di sini ada gambar burung. Ada burung yang sedang menghinggap di sebuah kabel. Ya. Burung yang dilingkari dengan warna merah ini di sini adalah burung ini posisinya sebagai titik. Burung pada lingkaran merah ini posisinya atau kedudukannya berada pada garis. Ya. Titik berada pada garis atau terletak pada garis. Kalau burung yang berada di lingkaran biru ini, artinya adalah burung ini diibaratkan sebagai titik. Artinya burung tersebut berada di luar garis tersebut. Ya, paham? Jadi kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Kita lanjutkan kembali. Kita masuk ke jarak titik ke garis. Perhatikan, jika tadi sebuah titik berada di luar garis, jadi kan burungnya tidak ada hinggap kan? Artinya apa? Artinya berarti ada jarak antara titik ke garis tersebut. Ya, berarti ada jarak antara titik terhadap garis tersebut. Nah, jarak antara titik ke garis. Contohnya seperti ini. Misalnya, yang tadi nih, titik C dengan garis H ini kan berarti di luar kan? Berarti jarak titik C ke garis H. Misalnya contohnya seperti itu. Oke. Bagaimana cara menentukan jarak titik ke garis? Langkah yang pertama. Buatlah bidang alfa, biarlah sebuah bidang lah, misalnya contohnya bidang alfa, yang melalui titik C tersebut dan garis itu. Kemudian langkah selanjutnya, pada bidang alfa tersebut, buatlah garis C ke titik P yang tegak lurus terhadap garis H. Kemudian yang ketiga, ruas garis C ke P tadi adalah jarak titik C ke garis H yang diminta. Lihat gambarnya seperti ini. Nih, ini garis H misalnya ya, kelihatan kan? Nah, kemudian, oke, ini adalah tadi. Oke, kita dulu sebentar. Nah, ini adalah garis G nih yang di sini nih, yang di bawah nih. Yang garis tegak ini lurus ini adalah, oke, di sini adalah titik A. Titik A kita hubungkan ke garis G sehingga membentuk garis yang tegak lurus. Tegak lurus ini tandanya tegak lurus. Nah, kita misalkan contohnya adalah titik P. Titik P berada pada garis G sehingga jarak titik A ke garis P itu adalah jarak titik, oh salah tadi bukan A, harusnya adalah C ya, adalah jarak titik C ke titik P pada garis G. Contohnya seperti ini, contoh aja langsung. Ini adalah kubus ABCD FGH. Sama ukurannya saya pakainya yaitu ukurannya 6 cm. Oke. Hitunglah jarak yang pertama. Perhatikan. Titik A ke garis BC. Titik A ke garis BC. Berapa jaraknya? Jadi bagaimana caranya? Kita buat garis dari titik A ini yang tegak lurus terhadap garis BC. Berarti mana? Dari A ke BC yang tegak lurus yang mana? Yang
Tegak lurusnya kemana? Dari A ke B atau dari A ke C? A ke B. A ke B, oke benar. Jadi jarak titik A ke garis BC itu sama dengan panjang garis AB. AB. Itu berapa? 6 cm. 6 cm. Seperti paham? Paham. Oke. Selanjutnya, yang kedua. Berapakah jarak titik A ke garis FG? FG. Nih, caranya tadi bagaimana? Kita harus tentukan dulu, kita tarik garis dari A ke garis FG yang tegak lurus, yang saling tegak lurus. Berarti dari mana? Apakah A ke F atau A ke G? Yang tegak lurus yang mana? A ke F. A ke F. F. Oke, betul. A ke F saling tegak lurus. Jadi jarak titik A ke garis FG itu sama dengan panjang garis AF. AF itu kalian ingat kemarin, jarak titik A ke F sama dengan diagonal bidang sisi, yaitu kalau ukurannya 6 cm, maka jarak titik A ke F adalah 6 akar 2. Jadi jarak titik A ke garis FG itu sama dengan 6 akar 2 cm. Paham? Paham. Oke. Selanjutnya, yang ketiga, jarak titik C ini ke garis FH. Nah, gimana tuh? Jarak titik C, ini nih titik C-nya ini ya, ke garis FH. Bagaimana tuh? Kita sama caranya dengan tadi. Buat garis dari titik C ke garis FH yang saling tegak lurus. Perhatikan. Oke. Jadi gambar yang tadi ini. Jarak titik C, perhatikan ini, jarak titik C ke garis FH adalah garis CO. O itu di mana? O itu adalah pertengahan FH. Di sini nih. Di tengah-tengah FH kita misalkan ada sebuah titik, di tengah-tengahnya titik O. Ya. Nah, ini kita buat akan membentuk sebuah segitiga. Perhatikan yang runcing ini berarti ini apa nih? Sudut apa? C. Ini titik C ini tadi di sini ya. Saya pindahin di sini. Kemudian yang ini adalah titik F. Ini F. Ini saya pindahin ke sini. Kemudian ada titik H. Hanya di sini saya pindahkan di sini. Tadi titik O berada di mana? Ada di tengah-tengah FH. Nah, titik O berada di tengah-tengah FH. Jadi, jarak titik C ke garis FH itu sama dengan jarak dari titik C ke titik O. C ke O ini tegak lurus. Oke, seperti itu. Kita lihat. Perhatikan segitiga COF tadi, siku-sikunya di COF. Enggak, saya buat garis ini COF, siku-sikunya di O kan. Nah, ingat bahwa CF, terus CH, dan FH itu sama-sama diagonal bidang sisi. Diagonal kan? Diagonal bidang sisi semuanya. Yaitu berapa panjangnya? 6 akar 2 cm. Saya ulangi lagi. CF, CH, dan FH itu sama-sama diagonal bidang sisi yang panjangnya yaitu 6 akar 2 cm. Sedangkan OF atau OH itu adalah setengahnya dari diagonal bidang sisi. Setengahnya atau 6/2 di akar 2, yaitu 3 akar 2 cm. Sekarang kita bisa hitung. Jarak titik C ke O, yaitu akar dari CF kuadrat dikurangi dengan OF kuadrat. Oke. Tadi CF-nya itu adalah 6 akar 2 kan? Dipangkatkan 2,
dikurangi dengan 3 akar 2 dipangkatkan 2. Oke. Jadi CO sama dengan 6 akar 2 dipangkatkan 2 yaitu 6 pangkat 2 36. Akar 2 dipangkatkan 2 itu kan 2. Berarti 36 dikalikan 2 adalah 72. 3 akar 2 dipangkatkan 2 artinya adalah 3 pangkat 2 itu 9. Akar 2 dipangkatkan 2 adalah 2. Di 9 kali 2 adalah 18. Sehingga didapat 72 dikurangi 18 itu adalah 54. Sehingga didapat CO itu adalah akar 54. Akar 54 kita sederhanakan lagi. 54 itu perkalian dari 9 kali 6. Akar 9 adalah 3. Jadi CO adalah 3 akar 6. Sehingga didapat jarak titik C ke garis FH yaitu diwakili oleh garis CO yaitu 3 akar 6 cm. Oke, gimana? Ada pertanyaan? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Belum ada. Belum ada. Nanti kalian pahami lagi seperti biasa. Saya share nanti video Zoom ini. Ya. Biar memahami, kalian coba nanti salin di buku catatan seperti biasa. Lalu nanti difoto seperti biasa, dibuat foto grid, lalu dikirim melalui Google Classroom. Kali ini untuk absen saya bikin berbeda. Nanti di situ ada opsi pilihan, biasa tulis nama kamu, lalu kamu menggunakan Zoom atau tidak, menggunakan YouTube atau tidak, atau menggunakan Google Classroom atau tidak, atau menggunakan semuanya, nanti kamu pilih, wajib dipilih. Jadi nanti saya biar tahu kamu ikut melalui apa. Ya, pakai Zoom atau tidak. Seperti itu. Paham? Nanti saya share ke perwakilan kelas AAS sama siapa? Satu lagi. Iya. Nanti saya share ya. Absennya. Cukup sekian dari saya. Materi yang pertemuan yang ketiga. Nanti kita lanjut lagi untuk Zoom berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.